Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam video pembelajaran sejarah. Ingat, belajar sejarah itu menyenangkan dan penting dan jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Seperti pidato Bung Karno. Hari ini kita akan membahas tentang kekuasaan dinasti Isyana atau yang disebut juga dengan Kerajaan Medang Kamulan. Apakah kalian sudah siap untuk belajar sejarah? Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menganalisis perkembangan kehidupan Kerajaan Medang Kamulan atau dinasti Isyana. Yang kedua, menjelaskan peran Airlangga di dinasti Isyana. Ini adalah peta konsepnya. Kerajaan Medang Kamulan ini kita akan membahas bagaimana kehidupan politiknya, kehidupan ekonomi, sosial, agama, dan budayanya. Pendahuluannya, Kerajaan Medang Kamulan atau kekuasaan dinasti Isyana ini pertama didirikan oleh Empu Sindok yang berkuasa pada tahun 929 Masehi. Setelah Empu Sindok ini memindahkan pusat pemerintahan Kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Jadi Kerajaan Medang Kamulan ini merupakan kelanjutan dari Kerajaan Mataram kuno yang berada di Jawa Timur. Nah, menurut para ahli, perpindahan pusat pemerintahan ini disebabkan karena ada beberapa faktor, yaitu ada faktor bencana alam, yaitu letusan Gunung Merapi yang sangat dahsyat, dan juga adanya faktor pertentangan di antara keluarga Mataram. Mengapa bisa terjadi pertentangan ini? Kalian bisa melihat di video pembelajaran saya, yaitu tentang Kerajaan Mataram kuno. Dinasti Isyana, bagaimana kehidupan politiknya? Empu Sindok ini mendirikan dinasti baru, yaitu yang diberi nama dengan dinasti Isyana Wangsa. Ia memindahkan ibu kota kerajaan dari Medang ke Daha, Jawa Timur. Berdasarkan prasasti, pusat pemerintahan ini di Tamluang, diperkirakan di daerah dekat Jombang. Nah, kekuasaan dinasti Isyana ini meliputi wilayah Jawa bagian timur, Jawa bagian tengah, dan Bali. Empu Sindok ini memerintah sampai tahun 947 Masehi. Berdasarkan prasasti Kalkuta, pengganti Empu Sindok ini adalah anak perempuannya yang bernama Sri Isyana Tunggawijaya yang menikah dengan Sri Lokapala. Nah, dari perkawinan inilah lahirlah anak laki-laki, yaitu Makota Wangsa Wardana. Nah, berikut ini adalah peta dari wilayah kerajaan. Untuk yang berada di Jawa Tengah disebut Kerajaan Mataram kuno atau Mataram Hindu, sedangkan Kerajaan Medang ini adalah periode di Jawa Timur. Berikut ini adalah silsilah dari keluarga Isyana. Ya, dari Empu Sindok menikah atau kawin dengan Empu Kebi ya. Kemudian lahirlah Sri Isyana Tunggawijaya yang menikah dengan Sri Lokapala yang mempunyai anak yang bernama Makota Wangsa Wardana. Ya, kemudian menurutkan ada Dharma Wangsa, ya, kemudian Mahendra Datta. Mahendra Datta ini menikah dengan Raja Udayana. Dari raja ini lahirlah Airlangga. Yang kemudian Airlangga ini menikah dengan Selir yang itu melahirkan Sang Maharawijaya dan juga Panji Garasakan. Sedangkan dari Sri Sang Ramawijaya ini adalah putri dari kerajaan Airlangga yang menolak menjadi untuk menjadi raja ya di kerajaan
Airlangga atau di Kahuripan. Makutha Wangsawardhana ini memerintah menggantikan ibunya yang mempunyai anak perempuan tadi Mahendradatta, mempunyai suami Raja Udayana dan juga yang memerintah di Bali. Kemudian pengganti Makutha Wangsawardhana Dharmawangsa ini atau Dharmawangsa Teguh Ananta Wikramotunggadewa ini memeluk agama Hindu alirannya Vaishya. Nah, pada masa pemerintahan Dharmawangsa inilah beliau memerintahkan untuk menyandur kitab Mahabharata dalam bahasa Jawa kuno. Pada tahun 1016 Masehi, kerajaan Dharmawangsa ini mengalami pralaya atau huru-hara yang besar atau kehancuran karena adanya serangan dari Raja Wulawarwi dari Luaram. Nah, serangan ini terjadi pada saat Dharmawangsa Teguh ini sedang melangsungkan pernikahan putrinya dengan Airlangga. Airlangga kemudian dari peristiwa pralaya tersebut ini meloloskan diri dan berkelana di hutan, ya di hutan Wonogiri, disertai dengan Narotama. Nah, kemudian dia hidup dengan para pendeta sambil mendalami agama. Nah, pada tahun 1019 Masehi, Airlangga ini naik tahta kemudian dinobatkan menjadi raja oleh pendeta agama Hindu dan Buddha. Ia memulihkan hubungan baik dengan kerajaan Sriwijaya dan membantu kerajaan Sriwijaya ketika diserang oleh Raja Kolamandara dari India Selatan. Pada tahun 1037 Masehi, Airlangga kemudian berhasil mempersatukan kembali daerah-daerah yang pernah dikuasai oleh Dharmawangsa. Ia memindahkan ibu kota kerajaan dari Daha ke Kahuripan. Oleh sebab itu, Airlangga dikenal sebagai raja pertama dari kerajaan Kahuripan. Berikut ini adalah patung dari Airlangga yang dijelmakan adalah seperti Dewa Wisnu yang mempunyai kendaraan berupa Garuda Muka. Pada tahun 1042 Masehi, Airlangga kemudian mengundurkan diri dari tahta kerajaan dan menjadi seorang pertapa dengan nama Resi Gentayu. Nah, Airlangga ini mempunyai seorang putri yang disebut Sang Ramawijaya Tunggadewi yang dicalonkan raja tapi ia menolak. Beliau lebih memilih menjadi seorang pertapa yaitu di Pucangan atau di Gunung Penanggungan dengan gelar yaitu Dewi Kilisuci. Airlangga ini memerintahkan seorang Brahmana yaitu Empu Barada untuk membagi dua wilayah kerajaan. Kerajaan itu menjadi dua yaitu Kerajaan Kediri dan Kerajaan Janggala. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya perang saudara di antara kedua putranya yang lahir dari Selir. Nah, kerajaan Janggala di sebelah timur ini diberikan kepada putra sulungnya dari Selir yang bernama Mapanji Garasakan atau Jayangrana. Ibu kotanya berada di Kahuripan. Meliputi wilayah daerah sekitar Surabaya sampai Pasuruan. Kemudian kerajaan Panjalu atau kerajaan Kadiri atau Kediri ini di sebelah barat diberikan kepada putranya, ya putra bungsunya yang bernama Samarawijaya atau Jayawarsa. Dengan ibu kotanya di Kadiri atau disebut dengan Daha. Nah, meliputi wilayahnya yaitu daerah di sekitar Kediri dan Madiun. Nah, bagaimana kehidupan ekonomi dari kerajaan Mendang Kamulan? Nah, kehidupan ekonominya adalah mereka dari pelayaran dan perdagangan. Komoditi yang diperdagangkan misalnya berupa porselin,
beras, daging, dan kayu. Nah, Empu Sinduk juga membangun sebuah bendungan, yaitu untuk keperluan irigasi dan juga pemeliharaan ikan. Kemudian dari Air Langga, usaha Air Langga ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dari Kerajaan Medang Kamulan, yaitu yang pertama memperbaiki pelabuhan Ujung Galuh di Muara Kalibrantas. Nah, pelabuhan Ujung Galuh dan Tuban ini menjadi pelabuhan yang ramai. Kapal-kapal dari India, Burma, Kamboja, dan Champa ini banyak yang berkunjung ke kedua pelabuhan tersebut. Kemudian usaha Erlangga berikutnya membangun waduk Wringin Sapta untuk mencegah banjir musiman. Usaha yang ketiga yaitu membangun jalan-jalan yang menghubungkan wilayah pesisir ke pusat kerajaan. Bagaimana dengan kehidupan sosialnya? Kerajaan Medang Kamulan ini bersistem feodal, yaitu dengan struktur masyarakatnya tersusun secara hierarkis, mulai dari keluarga raja, bangsawan atau birokrat, kemudian rakyat kecil seperti petani, pedagang, dan nelayan. Kemudian kehidupan agama dan budayanya, adanya pembebasan pajak dilakukan atas daerah yang harus memelihara sebuah bangunan suci. Daerah ini biasanya disebut desa perdikan atau sima. Jadi daerah tersebut bebas pajak. Pada masa pemerintahan Pusindok ini terhimpun kitab suci agama Buddha, yaitu Sangkamahayanikan yang menguraikan ajaran dan ibadah agama Buddha Tantrayana. Padahal agama Empu Sindok sendiri adalah agama Hindu. Terima kasih. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva Historia, Historia Magistra Vitae.